Pada pertemuan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan pencatatan secara akuntansi ketika ada hubungan kantor pusat dengan kantor cabang, di mana keduanya ini, baik kantor pusat atau kantor cabang, sama-sama harus mencatat sebagai ayat jurnal, terutama akun-akun yang terkait imbal balik atau nama lainnya akun-akun yang resiprokal atau akun-akun yang antar hubungan afiliasi kantor pusat dan kantor cabang. Dicontohkan di sini, PT Hebat memiliki kantor pusat di Depok, membuka cabang di Bekasi pada awal tahun 2022. Pencatatan yang dipakai terhadap transaksi persediaan metode fisik. Artinya di sini persediaan akhir dan harga pokok penjualan nanti dihitung secara periodik di akhir periode. Beda dengan metode perpetual yang nilai persediaan diupdate setiap waktu. Asumsi berikutnya adalah masa tetap cabang dicatat di kantor cabang. Asumsi terkait beban asuransi 58% jika ada beban asuransi di kantor cabang menjadi beban kantor pusat senilai 58%. Kita mulai dengan transaksi yang ilustrasi pertama. Menerima kas dari kantor pusat. Cabang Bekasi menerima kas dari kantor pusat senilai 2 juta. Terhadap transaksi ini, kita mulai dari cabang Bekasi. Kasnya bertambah di debit, kreditnya menggunakan akun imbal balik. Artinya akun ini akun yang menjadikan saling silang. Akun yang dimiliki cabang bernama kantor pusat Depok. Sedangkan akun yang dimiliki kantor pusat namanya kantor cabang. Di sini kantor cabang Bekasi. Terhadap akun resiprokal ini, kedua-duanya sama-sama mencatat. Bedanya yang cabang narasinya adalah kantor pusat, yang kantor pusat narasinya kantor cabang. Secara akuntansi, kas yang diterima di cabang Bekasi akan bertambah di debit karena kas merupakan aset senilai 2 juta. Kreditnya adalah kantor pusat Depok senilai 2 juta. Di kantor pusatnya, karena kas ini adalah sumber dari kantor pusat, maka kas kantor pusat berkurang. Dicatat di kredit karena aset itu berkurang di kredit senilai 2 juta. Debitnya kantor cabang Bekasi senilai 2 juta. Lanjut ke tanggal 2, membeli peralatan secara tunai 1 juta. Penjutan dengan garis lurus, nilai sisanya 0, umur ekonomisnya 5 tahun. Kita lihat dari soal ini, membeli peralatan ini tidak ada keterangan membeli dari kantor pusat, atau tidak ada penjelasan hubungan kantor pusat dan kantor cabang. Sehingga asumsinya adalah ini adalah pembelian secara mandiri. Artinya transaksinya adalah transaksi di cabang Bekasi sendiri dengan penjual yang tidak ada hubungan dengan kantor pusat, kantor cabang. Artinya penjualnya adalah pihak tiga. Sehingga jurnalnya adalah bertambah peralatan di debit, karena termasuk aset, senilai 1 juta, pembelian secara tunai, mengurangi kas di kredit, senilai 1 juta. Untuk kantor pusat, tidak ada hubungan transaksi induk dan anak, tidak ada transaksi kantor pusat dan cabang, sehingga di sini di kantor pusat no entry, tidak ada pencatatan. Hanya di cabang yang melakukan pencatatan. Nomor 3, menerima barang dagang dari kantor pusat dengan biaya perolehan 1,6 juta.
terhadap penerimaan barang ini, dan ini adalah hubungan kantor pusat dan kantor cabang. Akun resiprokal berikutnya adalah akun pengiriman barang. Di cabang Bekasi, narasinya adalah pengiriman barang dari kantor pusat. Sedangkan di kantor pusat, pengiriman barang ke cabang Bekasi. Kantor cabang menerima, sehingga di sini debit. Menerima dengan akun pengiriman barang dari kantor pusat. Kreditnya adalah kantor pusat Depok, senilai 1,6 juta. Sedangkan di kantor pusat, debitnya berlawanan dengan di catatan cabang. Di debitnya kantor cabang Bekasi 1,6 juta, kreditnya karena dia mengirim, jadi ada pengurangan barang, di posisi kredit pengiriman barang ke cabang Bekasi 1,6 juta. Nomor 4, cabang membeli barang dagang dari pihak luar secara tunai. Di sini sudah sangat jelas, tidak ada hubungan transaksi pusat dan cabang. Sehingga di pusat tidak ada pencatatan, di kantor cabang pembelian pada kas senilai 400.000. Lanjut ke tanggal 5, menjual barang dagang dengan termin N/30 dengan harga jual 3 juta. Menjual barang dengan batas maksimum pelunasan, jatuh tempo adalah 30 hari, N/30, harga jualnya 3 juta. Tidak ada keterangan menjual kepada kantor pusat, sehingga di sini pencatatan hanya di cabang Bekasi. Dengan jurnal piutang dagang, karena ini ada termin, menjadikan nilai transaksi penjualan kredit muncul piutang dagang pada penjualan senilai 3 juta. Karena ini sistem pencatatan persediaan periodik, jurnal penjualannya hanya piutang pada penjualan. Bedanya dengan perpetual, tidak hanya piutang pada penjualan ditambahkan dengan HPP pada persediaan. Untuk contoh ini, di soal ini pencatatan periodik sehingga hanya piutang dagang pada penjualan. Penjual barang tidak ada informasi kantor pusat sehingga di sini tidak ada pencatatan di kantor pusat. Di tanggal 6, kantor cabang mengembalikan barang dagang ke kantor pusat yang nilai dikembalikan adalah 100.000. Kita lihat di tanggal 6 ini merupakan transaksi yang hubungan dengan tanggal 3 instalasinya. Dengan jurnal awal pengiriman barang dari kantor pusat pada kantor pusat Depok, karena ada pengembalian atau retur, maka jurnalnya harus dibalik. Sehingga kantor pusat pada Depok pada pengiriman barang dari kantor pusat. Ketika akunnya sudah dibalik, ini menandakan bahwa terjadi retur. Selanjutnya kita masukkan angkanya 100.000. Karena ini transaksi kantor pusat dan cabang, kantor pusat pun harus mencatat dengan akun yang berlawanan posisinya. Di kantor cabang, kantor pusat pada pengiriman barang, di kantor pusat, pengiriman barang pada kantor cabang, senilai 100.000. Lanjut ke tanggal 7, kantor cabang menerima pelunasan piutang. Menerima pelunasan piutang itu menandakan bahwa ada konversi dari piutang tagihan menjadi kas, sehingga ada penambahan kas di posisi kredit. Kas bertambah di posisi kredit. Kas sudah bertambah, hak tagih menjadi berkurang, sehingga piutang yang awalnya di debit kita catat di kredit. Senilai 2 juta. Tanggal 7 tidak ada penjelasan bahwa pelunasan ini
kepada kantor pusat, sehingga di sini tidak ada pencatatan di kantor pusat. Tanggal 8, kantor cabang membayar beban-bebannya. Yang pertama, gaji 600.000, sewa 100.000, asuransi 300.000, dan beban lain-lainnya 200.000. Transaksi ini merupakan transaksi hanya berkaitan di kantor cabang, sehingga kantor pusat tidak ada pencatatan di sini. Terhadap transaksi beban-beban, semua beban dialokasikan di debit dengan nilainya, dijumlah menjadikan pengeluaran kas di posisi kredit sebesar 1,2 juta. Perlu teman-teman perhatikan di sini, informasi soal 58% yang menjadi tanggungan beban asuransi kantor pusat. Kita jurnal di sini, kantor pusat Depok pada beban asuransi. Nilainya adalah total beban asuransi yang 300.000 dikali dengan persentase dari beban kantor pusat. Persentase dari kantor pusat yang ditanggung oleh kantor pusat, kita sisihkan di sini, dari 300.000, kita sisihkan menjadi akun beban asuransi, tapi posisi berlawanan dengan debat. Ditaruh di kredit di sini ya, senilai persentasenya. Nih, kita lihat, 58% dari 300.000. Jurnalnya, kantor pusat Depok pada beban asuransi. Demikian di kantor pusat, karena ini transaksi resiprokal, kantor pusat pun mencatat beban asuransinya diakui karena ada kesepakatan 175.000 ini menjadi beban kantor pusat, kreditnya kantor cabang Bekasi senilai 175.000. Lanjut tanggal 9, mengirim kas ke kantor pusat 500.000. Kantor cabang mengalami pengeluaran kas karena ada pengiriman kantor pusat, debitnya kantor pusat Depok 500.000. Kantor pusat juga mencatat penerimaan di kas di posisi debit pada kantor cabang Bekasi 500.000. Tanggal 10, ini merupakan jurnal penyesuaian akhir tahun. Gaji yang belum dibayar 100.000. Di jurnal sini beban gaji pada utang gaji, nilainya 100.000. Hasil perhitungan fisik barang dagang dibeli dari pihak luar 100.000, diterima dari kantor pusat 500.000. Sehingga secara total, secara hitungan fisik, totalnya adalah 600.000. Di sini jurnal persediaan barang dagang 600.000 pada pengiriman barang dari kantor pusat Depok 1.500.000. Lihat di sini. Disesuaikan di sini. Masuk sini ya. Persediaan barang dagangnya dari sini dijumlahkan 600.000. Ditambah akun debitnya harga pokok penjualan 1,3. Ini. Yang berasal dari pengiriman barang dari kantor pusat ditambah dengan pembelian murni di kantor cabang 400.000 dikurangi dengan persediaan akhir saldo hasil perhitungan fisik, sehingga sini HPP-nya 1,3. Selanjutnya, dikarenakan di sini ada peralatan yang disusutkan,
yang dibeli pada tanggal 2 dilakukan jurnal beban penyusutan seperti berikutnya. Harga perolehan 1 juta dikurangi nilai sisa, kurangi 0, dibagi 5. Umur ekonomisnya 5 tahun, sehingga jurnal di tahun berjalan 200.000. Beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Di kantor pusat tidak ada pencatatan karena ini transaksi penyesuaian di cabang. Lanjut ke jurnal penutup. Ketika sudah di akhir periode, jurnal-jurnal yang terkait dengan laba rugi dilakukan penutupan sehingga nilainya menjadi 0. Sebelum masuk ke jurnal penutupan ini, teman-teman dari yang berwarna biru ini, jurnal umum yang warna biru, teman-teman susun buku besar per akunnya. Contoh di sini, kas, mutasi debitnya dijumlahkan dengan bantuan fungsi SUMIF, terjumlah di posisi debitnya 4 juta, mutasinya, mutasi kreditnya 3,1 juta. Sehingga saldonya merupakan nilai lebihnya dari posisi debit ataupun kredit. Contoh di sini, masih lebih besar debit sehingga saldonya ada di debit, senilai selisihnya. Begitu juga dengan akun-akun lainnya, teman-teman buat seperti ini, supaya mendapatkan hasil saldo dari buku besar di akhir periodenya. Saya sini sampai buat sampai pada akun harga pokok penjualan. Setelah teman punya angka saldo akhir per akun di buku besar ini, teman-teman balik akun-akun yang terkait di laporan laba rugi dengan berlawanan terhadap saldo normalnya. Contoh di sini, penjualan saldo normal kredit, teman tutup di posisi debit senilai 3 juta. Dari mana 3 juta? Dari sini. Ya, 3 juta ya. Sehingga ketika teman-teman jurnal di penutup ini, kita lihat di buku besar penjualannya, ya, ini sudah jadi 0, artinya sudah ditutup. Demikian juga dengan akun beban. Di sini ada 6 item beban, beban gaji, beban sewa, beban asuransi, beban lain-lain, beban penyusutan peralatan, dan harga pokok penjualan. Ini ya, ini ya. Teman-teman jumlahkan. Jurnalnya juga berlawanan dari saldo normal beban. Yang pada dasarnya saldo beban normalnya di debit, di sini kita catat semua di kredit. Ini jurnal penutup. Dari nilai penjualan dan beban, selisihnya merupakan adalah laba. Di sini laba kantor cabangnya senilai 375. Selisih dari pendapatan penjualan dikurangi beban-bebannya. 3 juta pada pendapatan penjualan dikurangi bebannya 2625. Sehingga labanya yang ditutup untuk segera ditransfer ke penambahan ekuitas perusahaan senilai 375.000. Transaksi berikutnya di sini setelah penyesuaian akhir tahun dan laba sudah ditutup, dialokasikan ke ekuitas 375, kantor cabang melaporkan informasi laba ke kantor pusat dengan jurnal laba kantor cabang, kreditnya kantor pusat Depok.
Demikian juga pencatatan di pusat, debitnya kantor cabang Bekasi pada laba kantor cabang Bekasi. Sampai sini kita sudah menyelesaikan siklus akuntansi, jurnal umum, sini, baik kantor pusat, kantor cabang. Setelah jurnal umum, siklus berikutnya, posting, atau pemindah bukuan, mencari saldo masing-masing akun. Angka berikutnya, jurnal penyesuaian, kita sudah buat di tanggal 10 ini. Akhir periode dilakukan jurnal penutup, dan tiba saatnya untuk menyusun laporan keuangan. Di sini dimulai dari laporan laba rugi, penjualannya 3 juta, kita lihat sini, 3 juta, dikurangi beban-bebannya. Di sini kita menghitung HPP dengan rumus seperti yang teman-teman tahu bahwa persediaan awal ditambah pembelian 400.000, ditambah jika ada pengiriman barang dari kantor pusat, kebetulan di sini nilainya 1,5, dikurangi persediaan dagang akhir senilai 600.000 sesuai informasi pencatatan fisik stok of name dari soal 600.000. Harga pokok penjualan bisa diperoleh nilainya dari item ini, pembelian ditambah pengiriman dikurang persediaan akhir, nilainya 1,3 juta. Sehingga selisih penjualan dengan HPP menghasilkan laba kotor senilai 1,7 juta. Laba kotor harus dibandingkan dengan beban usaha atau beban operasionalnya yang terdiri dari beban gaji, beban sewa, beban asuransi, beban lain-lain, beban penjutaan, peralatan, dengan jumlah beban usaha 1325. Dari selisih laba kotor dan beban operasional diperoleh laba cabang Bekasi senilai 375.000. Lanjut ke laporan posisi keuangan. Di sini, kas 900.000 diperoleh dari saldo di buku besar sini ya. 900.000. Demikian dengan akun-akun lainnya, piutang dagang 1 juta di saldo buku besar, peralatan 1 juta, sumber sama dari buku besar. Akumulasi penjutaan ini merupakan akun pengurang aset peralatan 200.000, persediaan barang dagangnya 600.000. Sesuai saldo informasi yang dari soal dari perhitungan secara periodik. Sehingga total asetnya di laporan posisi keuangan 3,3 juta. Untuk posisi liabilitas dan ekuitas, utang gajinya 100.000, dan akun kantor pusat Depok 3,2. Di sini sudah termasuk laba yang 375. Sehingga total liabilitas dan ekuitas sama dengan total aset senilai 3,3 juta. Menunjukkan neraca dengan sifat dasarnya itu balance, artinya tidak ada selisih dari total aset dengan total liabilitas ditambah ekuitas. Demikian ilustrasi dari transaksi hubungan kantor pusat dan kantor cabang. Sampai bertemu di materi berikutnya.